Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cita Agni dengan NIM 191210046 dari jurusan PAI 5B. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang desain kurikulum. Desain kurikulum adalah menyangkut pola pengorganisasian unsur-unsur atau komponen yang ada dalam kurikulum. Nah, penyusunan kurikulum ini dapat kita lihat dari dua dimensi. Yang pertama, dimensi horizontal, dan yang kedua, dimensi vertikal. Dimensi horizontal berkenaan dengan penyusunan lingkup isi, sering diintegrasikan dengan proses belajar dan mengajarnya. Nah, sedangkan dimensi vertikal ini menyangkut penyusunan sekuens bahan berdasarkan urutan tingkat kesukaran. Bahan tersusun mulai dari yang mudah, kemudian menuju pada yang lebih sulit, atau mulai dasar diteruskan dengan yang lanjutan. Nah, mendesain kurikulum juga berarti menyusun, merancang, atau menyusun model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah tersebut. Selanjutnya ada macam-macam desain kurikulum. Nah, dalam mendesain kurikulum itu akan tergambar unsur-unsur dari kurikulum tersebut. Nah, hubungan antara satu unsur dengan unsur lainnya itu saling berkesinambungan. Prinsip-prinsip pengorganisasian serta hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Ada beberapa ahli yang merumuskan macam-macam desain kurikulum. Di antaranya ada Eisner dan Valens. Eisner dan Valens membagi desain menjadi 5 jenis. Yang pertama, model pengembangan proses kognitif, kedua, kurikulum sebagai teknologi, ketiga, kurikulum aktualisasi diri, yang keempat, kurikulum rekonstruksi sosial, dan yang terakhir ada kurikulum rasionalisasi akademis. Nah, selain Eisner dan Valens, ada juga Beren yang mengembangkan 3 jenis model desain kurikulum. Yang pertama, kurikulum yang berorientasi pada tujuan. Yang kedua, model proses dan model kurikulum yang didasarkan kepada analisis situasional. Selanjutnya ada sifat-sifat desain kurikulum. Yang pertama, strategis. Yang kedua, komprehensif. Yang ketiga, integratif. Keempat, realistik. Kelima, humanistik. Keenam, futuralistik. Yang ketujuh, berdesertifikasi. Dan yang terakhir, bersifat desentralistik. Pengembangan kurikulum meliputi 4 langkah. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, pengalaman-pengalaman belajar. Yang ketiga, pengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Dan yang terakhir, mengadakan evaluasi. Nah, dalam melakukan pengembangan kurikulum juga, dari langkah-langkah yang sudah disebutkan, tentunya ada lagi tahapan-tahapan yang harus kita lakukan gitu. Nah, contohnya yang pertama itu kita harus merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tentunya dalam merumuskan tujuan pembelajaran ini kita harus melalui step-step yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, yang pertama ini sebelum kita merumuskan tujuan pembelajaran ya, kita harus memahami dulu 3 sumber. Yang pertama, siswa, masyarakat, yang kedua masyarakat, dan yang ketiga itu konten. Nah, tahapan yang kedua, kita itu harus merumuskan tentatif general objektif atau standar kompetensi atau yang sering disebut dengan SK. Nah, dengan memperhatikan landasan sosiologi, kemudian di-screen melalui 2 landasan lainnya dalam pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan dan psikologi belajar. Nah, langkah yang kedua itu ada pengalaman-pengalaman belajar. Nah, dari pengalaman belajar ini tentunya kita juga harus melakukan kayak semacam penyaksian dari pengalaman-pengalaman belajar yang sudah kita lakukan gitu. Nah, dalam pengembangan kurikulum juga harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar. Nah, pengalaman belajar ini kan merupakan bentuk dari instruksi yang dialami atau yang dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru gitu untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, selanjutnya ada pengorganisasi pengalaman belajar. Nah, pengorganisasi atau desain kurikulum yang diperuntukkan untuk kurikulum itu tidak terlepas dari beberapa hal yang mendukung gitu. Yang pertama, tentang teori, konsep, pandangan, dan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Nah, langkah yang terakhir ini adalah mengevaluasi.
Nah, yang sudah kita ketahui bahwa evaluasi itu proses akhir ya, atau proses yang berkelanjutan gitu, dimana ketika data-data semuanya sudah terkumpul, lalu kita buat pertimbangan gitu untuk memperbaiki sistem. Perancangan kurikulum ini menggunakan berbagai tipe evaluasi dan riset. Nah, tipe evaluasi ini diantaranya ada konteks, input, proses, dan produk. Sedangkan tipe riset itu ada aksi, deskripsi, horizontal, dan eksperimen. Nah, di sisi lain perancangan kurikulum ini menggunakan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.